guys, balik lagi bersama saya. Kali ini saya ingin menyambut teman saya nih yang lagi hot-hotnya dalam graduate, nah, gitu. Kebetulan tahun kemarin dia baru lulus dari UK. Teman saya ini pertama, dia orangnya sangat low profile. Kenapa saya ingin mengundang dia? Karena dia ini bisa memberikan pengalaman-pengalaman bagaimana untuk menjalani studi di luar atau di luar negeri maksudnya. Dia ini salah satu lulusan terbaik di salah satu universitas di UK. Saya ingin banyak bertanya kepada dia. Apa sih kiat-kiat untuk bisa teman-teman anak-anak sekarang untuk bisa melanjutkan studi ke UK? Baik, saya langsung aja teman-teman. Oke bro, Oke, selamat datang selamat datang Bang. di channel saya. Oke. Gimana kabar Git? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana sehat? Alhamdulillah. Perkenalkan nama gue Anggit Kurniawan Setyon, nama lengkap gue. Panggilan Anggit. Gue rekanan koleganya Bang Opi di kantor. Ya, kita sama-sama bekerja satu tim di sini. Ya Bang ya. Dan asal gue dari Padang. Beliau asli putra daerah Sumatera Barat. Kalau gue sekarang lagi bangun usaha juga. Ah. Usaha company gue sendiri. Oh. Jadi kemarin waktu itu lulus dari UK langsung balik ke Jakarta. Terus gue bikin salah satu perusahaan di bidang ekspor. Iya. Ekspor ya? Ekspor hasil bumi gitu. Hasil bumi. Dan setelah itu gue juga bekerja sebagai staf ahli salah satu instansi pemerintah. Oh, staf ahli di salah satu instansi pemerintah. Iya. Wow. Jadi gue sambilan lah. Kan zaman sekarang lah. Wih, Kalau misalkan kita nggak bisa kita fokus di satu tempat aja. Benar. Sambil usaha dikit. Anggit ini saya kenal orangnya multitasking. Orangnya bisa bekerja dimanapun ya. Iya betul ya. Ya harus tuntutan kali ya. Tuntutan. Harus. Ini maaf, ini Anggit ini dulu kampusnya di mana sih di UK kalau boleh tahu? Dulu strata satunya di. Oh iya, jadi gue gini Bang. Ini mau sharing sedikit kisah hidup gue. Jadi gue ada dari SMA. Itu di Padang. Oke. Pas strata 1 gue pindah ke Jakarta. Ambil Oh S1 jadi saya. high school di Padang. Padang. Ya, setelah itu namanya orang Minang ya. Orang tua nyuruh merantau lah. Harus mandiri gitu kan. Apalagi anak cowok. Gue pergi Jakarta, gue kuliah di satu kampus swasta yang ada di Jakarta, yang termasuk terbaik sih gitu. Ya alhamdulillah setelah 4 tahun gue ngambil jurusan marketing komunikasi Di salah satu kampus di Jakarta. Oke. Nah, boleh sebutin nggak usah? Enggak apa-apa. Oh ya, Biar teman-teman bisa terinspirasi untuk melakukan perkuliahan di salah satu kampus di Jakarta. Yaitu kampusnya BINUS University. Oh, BINUS University. Oke. Ya selama 4 tahun, alhamdulillah lulus 4 waktu nih Bang. Alhamdulillah. 4 tahun. 4 tahun. Buset. Nggak kurang nggak lebih. Wih, kita pas-pas aja nih. Alhamdulillah 4 tahun. Setelah itu predikat dengan sangat memuaskan. Alhamdulillah sangat memuaskan. Oke lah. Terus setelah itu sebelum gue pindah ke UK, gue ngambil kayak course summer school gitu di Australia dulu. Summer school. Oke. Yang dimana gue harus memantapkan language gue sebelum gue ke UK. UK. Ya, jadi sekitar hampir 4 bulan di sana, ngambil study di sana, terus baru ngambil S2-nya. Dan preparationnya di sana semua sih. Gitu. Di Aussie. Di Aussie. Oke. Tepatnya di Perth, di Western. Di Perth. Ya, Western of Australia. Oke. Ya, di sana sih gue banyak berkumpul dan bertemu teman-teman baru, apalagi teman-teman dari orang-orang kulit putih. Oke. Kan, kayak gitu. Awalnya sih gue nggak mau di UK. Gue pengen di US. US. Yang pertama itu ya jadi ini bagi teman-teman ingin memilih satu negara mau kuliah nih, apalagi yang English country, coba pikir dulu matang-matang negara mana yang dituju, karena suatu negara itu juga kita harus melihat nih kondisi negara itu seperti apa. Kalau boleh tahu ini universitas-universitas apa saja yang
sebelumnya Anggit pilih kah atau memang langsung tujuan ke situ atau gimana? Nah ini sebenarnya banyak drama dulu nih Pak. Oh, coba. Namanya mau pindah keluar gitu kan. Uh-huh. Jadi kan banyak option gitu. Awalnya sih gue nggak mau di UK. Gue pengen di US. Oh, US. Yang pertama itu United States. ya jadi ini bagi teman-teman ingin memilih satu negara mau kuliah nih, apalagi yang English country, coba pikir dulu matang-matang negara mana yang dituju, karena suatu negara itu juga kita harus melihat nih kondisi negara itu seperti apa sekarang. Dan satu yang terpenting mungkin ya, cost living. Cost living, itu. dari cost livingnya, dari kenyamanannya dan lain-lain. Itu nanti kita bakal bahas. Oke. Jadi sebenarnya gue milih US. Karena mungkin gue emang dari kecil emang nggak tahu sih, itu zaman banget sih stay di state di sana. Bagi di LA California kan, pengen hidup di sana gimana. Apalagi kan kayak pembuatan film-film dari gue tuh terinspirasi dari film bang. Oh, dari kan, film ya? Karena kan keren-keren tuh di sana tuh. Asik. Dari nonton movie-nya Hollywood kayak di sana, gue juga pengen di sana gimana cara. US nih pertamanya nih pas di Australia. Terus tiba-tiba orang tua udah setuju, terus nggak tahu nih tiba-tiba naiklah yang presiden sekarang, Donald Trump. Oh, Donald Trump. Waktu itu makanya lagi isu-isu Donald Trump lagi jadi presiden. Jadi kan gue Muslim nih bang, ya kan? Muslim, terus gue kan Donald Trump agak Muslim konotasinya agak rasis gitu kan. Jadi waktu itu sempat gue koordinasi sama orang PPI yang ada di US di sana. Jadi salah satu teman gue PPI Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di US. Jadi ketua PPI US itu termasuk teman gue. Oh teman, Jadi waktu itu gue sempat shock. Tahun berapa nih? Tahun 2017. Ketua PPI di US, temannya Anggit. Jadi waktu itu gue sempat koordinasi, dia udah hampir lebih 2 tahun lebih tinggal di US. Jadi pas Donald Trump itu naik jadi presiden, sempat waktu itu isu-isu Islam itu kan agak stereotype banget. Karena di sana emang mayoritas di sana Muslim itu kan emang agak ada di diskriminasi lah. Iya, minoritas lah. Jadi waktu itu sempat teleponan, ada waktu itu salah satu masjid yang dibakar di sana. Iya. Di US. Di US itu di Meksiko nggak salah waktu itu. Sempat isu orang yang Muslim. Nah, gue udah sempet tuh ketemu, gue udah sempet mau masuk di US satu di Universitas California. Gue lupa sih, itu listnya lah. Di pas berarti Anggit udah explore beberapa kampus di US gitu loh. Nah, di sana juga ada salah satu kanan teman bokap di sana yang jadi dosen di sana. Di US menjadi guru besar di sana. Jadi sempat mau ngobrol, tapi tiba-tiba orang tua nggak support gara-gara mungkin pemberitaan yang ada di negara US waktu itu sempat ya namanya orang Asia, Muslim gitu kan, banyak terjadinya diskriminasi di sana. Jadi orang tua gue nggak setuju pertama ya. Setelah itu nggak setuju, pertama setuju karena mendengar stereotip itu. Iya, stereotip itu. Ya orang tua sih yang kayak misalnya nyukain anaknya, tapi wah anak gue nyaman gak sih di sana gitu ya nggak sih? Betul. Terus jadi lama-lama gue sih awal-awal ya udahlah gitu, tapi ingat ini paling terpenting, kunci hidup itu juga harus restu orang tua. Ini itu paling penting. Walaupun dimanapun kalian berada, harus restu orang tua yang pertama. Ini pesan dari Anggit yang sudah merasakan bagaimana doa orang tua itu sangat berpengaruh di dunia rantau. Sangat berpengaruh. Nah setelah itu diskusi sama orang tua, ya kita batalkan soal kuliah di sana. Sempat diskusi sama kakak gue yang istilahnya dia juga pernah kuliah di luar. Jadi pas setelah diskusi itu ya gue pilih kuliah di UK. Yang pertama kenapa pilih UK? Salah satu alasannya adalah di negara UK itu termasuk negara yang open minded terhadap siapapun di sana. Jadi isu rasis itu agak lebih jauh berkurang daripada di Amerika. Itu perbandingannya bisa 10 banding 4 kali. Iya, isu perbandingan rasisnya itu. Karena di UK sendiri itu banyak kulit hitam, Latin dan lain-lain, Asia pun banyak, dan mayoritas Muslim juga banyak di sana di Eropa. Itu salah satu pilihan gue di. Berarti salah satu alasan Anggit memilih di UK karena pertama faktor lingkungan dan kurangnya intervensi baik dari segi
warna Warna kulit kulit. ataupun apa gitu Dan gitu ya. apapun, iya. Oke. Tapi emang sih walaupun dimanapun kita berada, isu rasis itu pasti ada. Even di Indonesia pun kan, kayak Oke. seperti mohon maaf Cina Indonesia, Indonesia. orang Indonesia sama orang apa, Arab dan lain-lain. Gitu. Betul. Tapi kadarnya sendiri itu pasti berkurang. Betul. Soalnya rasis itu tergantung kepada pribadinya masing-masing. Oh, pribadi Iya, masing-masing. pribadi masing-masing. Nah di UK pun seperti banyak orang, apalagi di London, mayoritas di London itu rata-rata tuh hampir 60% tuh 50% Arab gitu rata-rata. Di UK? Khususnya di kota London ya. Kota London. Iya. Oh, Itu mayoritas di sana, dan untuk dari nyaman pun safe gitu. oke. Kita pun mau hidup di sana ya. Berarti faktor satisfaction yang di sana itu maksudnya Anggit merasa kayak Wah, feel so good gitu ya? feel so good. Oke. Terus setelah itu pilih di UK, udah nih sebelum mengambil kampus itu kan kita ada namanya tes IELTS dulu kan. Oke. Nah, gue ngambil tes IELTS itu di UK, di London ya. Oke. Ya, pas ngambil di sana, alhamdulillah lulus. Dan gue pilih nama kampusnya Middlesex University. Middlesex. Sex. Iya. Oh my Ini god. konotasinya agak Middlesex. Middlesex. Ya. Oh, guys, ini saya jelaskan kembali bahwa ini bukan candaan guys ya. Maksudnya buat teman-teman, ini salah satu nama kampus di UK, Iya. di UK Middlesex. Iya. Iya benar. Khususnya di kota London. Di kota London. Berarti ini Middlesex kok bisa gitu? Apa sejarahnya kok bisa dibentuk Middlesex ini? Jadi waktu itu, oke, sebelum gue menjadi sana, gue pertama kan milih dulu kampus ini. Kampus ini sesuai jurusan pertama kan. Kita harus milih kampus ini sesuai jurusan kita, apa yang kita mau. Jadi salah satu kampus yang emang tendensius untuk memilih jurusan itu ya Middlesex ini gitu. Oh, oke. Yaitu gue milih jurusannya strategic marketing. Strategic marketing. Marketing. Oke. Jadi di Middlesex ini salah satu top 100 in UK lah, in Oh. UK, top 100 in UK. I think top 50 maybe. 50. In 100 in the world nih, mungkin ya. Nah terus ya udah pilih sana. Kenapa Middlesex? Pertama itu gue back to history. Oke. Jadi waktu itu historinya Middlesex ini adalah salah satu nama daerah yang ada di UK. Middlesex iya, nama daerah yang ada di UK. Daerahnya maksudnya ini gimana gitu? Kabupaten, provinsi atau desa atau kecamatan? Seperti kabupaten kan? Kabupaten. lah, Middlesex. Ada juga selain nama Middlesex itu ada Essex University, Middlesex University. Oke. Jadi mereka itu rata-rata ngambil nama kampus itu melalui dari daerah UK itu sendiri. Seperti banyak contohnya Oxford University. Itu nama daerah yang ada di UK dengan ambil di nama kampus. Nama kampus. Ya, Oke. seperti mungkin di Jakarta, Universitas Negeri Jakarta kali ya. Oke. Oxford University, Coventry University, Middlesex University, Essex University, dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, berarti mereka itu ngambil dari nama daerah yang ada di UK, Middlesex. Berarti kebanyakan universitas yang ada di UK ini mengambil nama dari satu daerah gitu. Satu daerah yang ada di UK. UK. Benar sekali. Gitu, Bang. Oke. Mungkin mereka nggak mau ribet kan. Jadi dia ngambil ngambil nama daerah gitu. Benar. Jadi apa sih maksudnya apa nih? Anggit kuliah berapa lama nih di Middlesex ini? Oke. Kuliah Salah satu nama kampus yang agak sedikit agak weird sih kalau Iya. bahasa Middlesex. Oke. Kita pun sekarang sekarang sex in the middle. Sex beda. Oke. Ya, terus jadi kita rata-rata kuliah di UK itu selama 1 tahun, master. Di UK setahun. Setahun buat master, Magister. dan 3 tahun itu biasanya bachelor. Oh. Jadi di sana berarti emang lebih. Anggit berapa lama nih? Oh, kalau aku lebih 1 tahun. Setahun 1 di tahun pas di Middlesex University. Middlesex University. Oh iya, FYI Middlesex ini juga nggak hanya cuma di Indonesia, di London. Headquarternya emang di London, tapi ada beberapa di 2 negara Eropa juga, yaitu di Malta. Selain itu di Dubai juga ada Middlesex. Dubai, Uni Emirat Arab satu. Di Malta satu. Malta ini di mana? Di Eropa, di salah satu pulau negara Eropa. Oke. Jadi ada tersebar, tapi headquarternya tetap di London. Ya, baik teman-teman. Ini Middlesex ini berarti ada 3 headquarternya di London, UK, dan yang cabang lainnya itu di Malta, Uni Emirat Arab, tepatnya di Dubai. iya.
dan yang kedua di Malta. Malta ini salah satu pulau yang ada di Eropa. Uni Eropa. Ya, ini Oke, lanjut. Oke ya, ya ambil setahun di sana di Middlesex. Pas gue di sana itu bang, gue pertama gue jarak nggak bertemu dengan orang Indonesia. Ya jadi waktu itu nggak hampir selama berapa bulan tuh belum pernah bertemu dengan orang Indonesia di sana. Jadi awal-awal masuk itu kayak ada orientasi lah kan di sana. Sebenarnya gue juga pilih kampus itu pertama gue nggak mau ketemu banyak orang Indonesia pertama. Oh itu gitu ya? satu alasannya. Karena Kenapa? Kok Karena bisa nggak mau ketemu sama orang Indonesia? sebenarnya sih bukan nggak mau ketemu, maksudnya ya bertemu itu baik, maksudnya nggak masalah gitu. Tapi ingin pertama ya pengen cari tahu dunia baru aja gitu. Dunia. Jadi kita gimana sih kayak lingkungan sama white people, orang-orang yang kulit berbeda I see. dari kita gitu. Saya punya teman Indonesia banyak banget. Aku pun masuk PPI di sana. PPI di UK. Di UK. Oke. Jadi pas di sana awal-awal tuh kan kita hampir 6 bulan berapa bulan di sana. Akhirnya saya bertemu dengan satu orang Indonesia dari Sunda. Mantap. Sunda di mana-mana kayak itu. Jadi Betul, satu kelas di sana dia cuma 2 orang. Jadi kalau di Middlesex itu hitungannya nggak sampai 10 orang lah orang Indonesia di sana. Ternyata itu orang Pakistan, Afrika, kulit putih dan lain sebagainya. Kalau nggak salah itu hampir lebih dari berapa puluh negara yang ada di sana sekolah, orang-orang dari berapa puluh negara sekolah di Middlesex gitu loh. Nah pas masuk di sana, berarti Middlesex ini salah satu sudah mendunia gitu. Sudah mendunia, iya. Hampir lebih 50 negara orang kuliah di sana. Saya warga, ya, hampir 50 lebih. 50 negara. Apa sih pesan-pesan Anggit gitu bagi adik-adik kita ini yang ingin melanjutkan untuk magister di luar, baik di UK maupun dimanapun itu, di negara manapun. Apa sih maksudnya Anggit sebagai alumni PPI? Apa kiat-kiat Anggit bagi teman-teman kita ini yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya di luar? Yang pertama kiat-kiatnya ini sangat sebenarnya simple. Yang pertama harus punya keseriusan ini, Pak. Keseriusan itu nomor 1 karena gini, banyak case yang gue temuin di sana. Rata-rata ya namanya berteman, bergaul dan segala macam orang Indo mostly. Ya ini kan memang kita jauh dari orang tua gitu loh. Jadi keseriusan kita untuk belajar itu harus kita tingkatkan karena di sana itu namanya budaya baru, budaya luar itu sangat berpengaruh bagi kita. Apalagi kita budaya luar sangat mempengaruhi ya. Mempengaruhi kita karena ya kita ini perbandingannya antara siang dan malam loh. Kita budaya timur lah kita katakan. Dan satu memang western banget. Ya. Kita harus memiliki ya namanya ya kita harus kembali lagi punya bertanggung jawab untuk kuliah di sana itu harus responsibilitas lebih tinggi karena kita pertama jauh dari orang tua, jauh dari family dan lain-lain sebagainya, dari keluarga pun terdekat. Itu yang pertama. Susah. Yang kedua kiat-kiatnya adalah ya harus pasti harus kita kerja keras dan gigih ya belajar di sana. Dan gigih belajar di sana, persisten sih ya, gigih dalam belajar karena di sana sistem belajar pun berbeda, Bang. Sangat berbeda. Contohnya seperti ini. Di sana itu kita kampus di sana telah udah ngasih program nih 1 tahun. Jadi gue itu Bang dulu belajar di sana nggak ngeliat hari ini pelajarannya apa, nggak gitu. Udah ada program 1 tahun. Tergantung kepada muridnya sendiri, studennya sendiri mau belajar apa enggak gitu loh. Jadi abang masuk itu udah enak, masuk kelas atau besoknya kita udah ada modul nih apa aja mau dipelajari. Udah ada gambaran gitu loh. Iya. Maksudnya kayak modul bahwa besok atau weekend ini atau dalam minggu ini kita belajar ini, kita akan mempelajari mata kuliah ini gitu. Benar. Tergantung pada studennya mau serius apa enggak. Itu tadi banyak studen yang kayak ya udahlah ntar whatever nanti aja gitu dan segala macam. Nah itu sistemnya beda banget dan kita yang harus chasing dosennya sendiri, lecture-nya sendiri. Karena kalau kita di sana itu ada 2 sistem di sana belajar, yaitu seminar dan lecture. Seminar ini bukan kayak di Indonesia ya. Seminar arti gini. Jadi kalau misalkan 1 hari ini contoh kita belajar 2 jenis tipe pelajaran itu lecture dan seminar. Jadi pertama itu paginya seminar lecture, ya kita belajar teori biasa. Teori yang kayak seperti di Indonesia kita belajar sama dosen kasih materi dan lain-lain. Yang siangnya nanti itu belajar kayak seminar. Jadi kita itu dikasih case dan kita tuh speak up. Semua kelompok kita dibikin grup, kita dibikin case
salah satu case-nya apa atau perusahaan apa, karena kebetulan strategi marketing, jadi lebih ke bagaimana memarketingkan, memasarkan perusahaan yang sesuatu perusahaan lah gitu kan. Nah jadi di sana nanti pas di pelajaran siang hari itu kita dosennya ngasih case, nanti masalahnya apa, kita harus gimana problem solvingnya gimana gitu loh. Mencari masalahnya itu kan tiap kita harus memahami ya. Iya, lebih banyak interaktif. Lebih kalau yang seminar itu, kalau yang lecture itu ya kayak biasa aja, cuma dosen ini nerangin, ya kita ini dengarkan udah selesai. Yang itu sistem pelajaran yang ada di sana. Ya lebih bagaimana si lecture sama student lebih engage gitu. Kepada student agar mereka lebih paham juga gitu. Berarti teman-teman ini yang ingin melanjutkan studi ke luar ini, artinya pertama harus ada keseriusan ya. Keseriusan itu lebih harus penting. Dan yang kedua persisten, kegigihan mereka. Apa ya? Ya yang kedua ini kegigihan mereka untuk bagaimana ada rasa kemauan dari diri. Baik teman-teman, itulah tadi diskusi saya bersama Anggit, salah satu mantan PPI ya, mantan Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di UK, dan beliau sudah membagikan pengalamannya selama berkuliah di UK dan memberikan saran dan masukan bagi adik-adik yang ingin melakukan studi di luar negeri, baik itu berupa mendapatkan beasiswa maupun biaya sendiri. Itu tadi Anggit sudah menjelaskan. Baik, sekian dulu dari saya. See you next video.